Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Vina. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Meskipun sedang berpuasa. Semoga puasanya lancar ya Ibu ya. Amin. Dan semoga Ibu Vina tetap semangat dalam mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 7 ini. Insya Allah selalu semangat, Bu. Ya, dan tetap bersabar, tetap semangat dalam menjalani kegiatan sehari-hari yang Ibu lakukan. Meskipun Ibu seorang guru, Ibu tetap mempunyai tugas yang lebih banyak, yaitu tugas-tugas CDP dari Bapak Fasil maupun saya sebagai PP ya Ibu ya. Ya. Tetap menjadi agen perubahan bagi sekolah Ibu dan komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekolah Ibu. Ya, semoga, Bu. Tujuan saya ke sini Ibu ingin supervisi mengenai proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, agar saya bisa mengetahui kemajuan Ibu Vina. Sebelumnya minta maaf ya Ibu ya, kita sharing aja. Ya, ya, Iya. sama-sama ini apa? Take and give. Ya, berproses ya Ibu ya. Ibu sekarang ngajar kelas berapa Ibu? Kelas 7, Bu. Kelas 7. Ya, Sekarang kelas 7. nanti materi yang akan Ibu praktekkan materi apa Ibu? Materi tata surya, Bu. Mata pelajaran surya. IPA. Iya. Tujuannya apa ya kira-kira ya Ibu ya? Nah, tujuannya yaitu untuk supaya siswa itu nantinya bisa mengetahui tentang karakteristik dari benda-benda yang masuk ke dalam bagian atau anggota tata surya. Iya. Hanya satu Ibu tujuannya? Ada 2, Bu. Kemudian yang satunya itu supaya anak-anak bisa menganalisis tentang soal-soal yang berkaitan dengan pengaruh dari rotasi dan revolusi bumi. Dari tujuan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa strategi Ibu untuk mencapai tujuan ini Ibu? Yang pertama saya menyusun perangkat pembelajarannya dulu, Bu. Iya. Dan itu tentang apa? Tujuan, langkah-langkah, kemudian ada juga saya siapkan juga tentang rubrik penilaian, LKPD, dan juga tentang Asesmennya ya Ibu ya? betul, Iya. asesmen terutama Ibu. Hmm. Kemudian selanjutnya saya menyediakan terkait strategi untuk pembelajarannya, yakni pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga nanti siswa itu bisa dikelompokkan berdasarkan gaya belajar dan juga berdasarkan Iya. minat juga, Bu, dan juga ini pemahaman awal siswa. Dari yang Ibu uraikan tadi, kira-kira rancangan apa yang sesuai yang akan Ibu siapkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini Ibu? Ya, nanti akan dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti akan diintegrasikan dengan KSE atau kompetensi sosial emosional, untuk supaya anak-anak itu bisa lebih terfokuskan lagi pada saat pembelajaran dan pembelajarannya lebih bermakna. Dalam hal ini pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan ada 3. Yang pertama diferensiasi konten, proses, dan produk, yang dimana nanti di setiap bagian pembelajaran, baik itu di awal, inti, dan penutup, diintegrasikan dengan KSE. Alhamdulillah sudah tercover semua ya Ibu ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan nanti dalam proses pelaksanaannya sesuai dengan yang Ibu rencanakan, yang Ibu rancang, dan berjalan dengan lancar. Amin. Kira-kira Ibu setelah Ibu menguraikan tadi, adakah kendala yang akan Ibu hadapi? Alhamdulillah kalau di sini terkait dengan media sudah ada sarana dan prasarananya. Cuma memang nanti kendalanya itu mungkin karena ini siswa dibebaskan untuk berekspresi sesuai dengan keinginannya supaya bisa memerdekakan siswa. Tapi di sini saya harapkan untuk pelaksanaannya tetap ada batas-batasan. Jadi tidak sebebas-bebasnya, tetap harus ada batasan sesuai dengan etika yang ada di sekolah ini.
Khawatirnya nanti kalau kita bebaskan siswa kebablasan Ibu. benar. Harus Itu. ada batas-batas yang Ibu sampaikan ke siswa. Betul Ibu. Jadi sebelum pembelajaran memang ada kesepakatan kelas Ibu. Oh, iya. Betul, kesepakatan kelas itu memang harus dilaksanakan Ibu. Iya, Ibu. Karena kalau sudah sepakat dengan murid, murid itu akan merasa lebih nyaman karena itu mereka yang menginginkan ya Ibu ya. Iya, memang harus ada kontrol. Jadi kontrolnya itu bisa melalui kesepakatan kelas Ibu. Iya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti prakteknya berjalan lancar ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Meskipun hari ini kita semuanya sedang menjalankan ibadah puasa, tetapi bisa mungkin kita tetap harus semangat. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Oke, ya, terima kasih. Kalian masih ingat tentang break one, break two? Ingat. Oke, siap. Yuk, siapa yang mau mencontohkan break one? Coba apa ya? Tepuk break one. Nah, paha, tepuk paha. Oke, tepuk break one. Break two. Oke, 2 kali ke paha, 1 kali tepuk, 1 kali ke paha. Kalau break two. Oke. Yuk, kita breaking lagi ya. Tepuk break one. Break one. Break one. Break one. Break two. Break two. Break one. Break two. Oke, ternyata semuanya fokus ya. Tidak ada yang salah. Ya, fokus jawab semuanya. Hari ini Alhamdulillah. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, semoga tidak hanya hari ini, besok dan seterusnya kita juga dalam keadaan yang sehat. Ya. Gimana sekarang ini perasaan kalian? Happy apa enggak? Nasa, gimana perasaannya hari ini? Happy? Ada sesuatu yang mengganjal untuk hari ini, Nasa? Tidak ada. Oke, untuk Ila gimana perasaannya hari ini? Happy. Vivi? Happy. Putri? Sakit Ibu. Ada masalah kesehatan? Kenapa Putri sakit apa? Sakit tenggorokan. Tenggorokan. Iya. Karena apa? Mungkin seharian selama puasa ini suka minum es, bukannya? Suka. Nah, ya itu berarti supaya tidak sakit tenggorokan lagi setiap berbuka puasa lebih baik mengkonsumsi apa? Air putih. Air putih atau air yang hangat supaya tenggorokannya itu lebih lega. Ya, semuanya juga seperti itu ya. Oke, ternyata semuanya hari ini happy ya, tidak ada yang mengalami sedih atau masalah atau sedang marah. Ya, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Ya. Semuanya alhamdulillah, Ibu sudah absen, semuanya sudah masuk. Untuk berikutnya diharapkan kalian semua bisa memberikan kabar kalau misalkan tidak bisa mengikuti pembelajaran. Ya, kalau bisa melalui apa? Melalui surat. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelas silakan Nabil memimpin doa.
marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Dari baca tempatnya. Selanjutnya, Putri silakan memimpin teman-teman untuk menyanyikan lagu Indonesia. Disuruh berdiri. Silakan. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya silakan semuanya menghadap ke depan, fokus ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita sejenak melupakan aktivitas yang sudah kita lakukan sebelumnya. Silakan kalian duduk dengan tegak. Duduk dengan tenang. Letakkan tangan kalian di atas paha. Kemudian lemaskan otot-otot tangan dan otot-otot kaki kalian. Lemaskan kedua buah bahu. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Rasakan nafas yang masuk melalui hidung. Rasakan pula nafas yang keluar dari dalam hidung. Lakukan berulang kali. Kurang perasaan tidak nyaman yang ada di dalam pikiran. Tarik nafas kembali dan rasakan kesegaran nafas yang masuk melalui hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Bagaimana? Sudah lebih rileks? Terima kasih anak-anak, kalian sudah bisa fokus untuk melakukan mindfulness hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita lakukan kesepakatan dulu ya. Kesepakatan kelas. Ya. Apa yang harus kita lakukan selama pembelajaran berlangsung? Saya. Ya. Contohnya, Ibu kasih contoh dulu ya. Selama pembelajaran siswa harus tenang.
Siapa lagi yang ingin menawarkan kesepakatan kelas? Bagus. Gila, silakan. Pintar sekali. Selama pembelajaran kita harus fokus. Ada lagi kesepakatan yang harus kita lakukan sebelum pembelajaran atau selama pembelajaran? Baik, seperti tidak berisik. Bagus ya. Selama pembelajaran harus tenang. Harus fokus, harus tenang. Ya. Bagus, terima kasih Sisi. Ada lagi kesepakatan kelas lainnya? Baik, Sisi silakan. Ya. Ya. HP harus diamankan. HP kondisinya dalam keadaan silent atau dimatikan. Ya, biar tidak mengganggu proses pembelajaran. Bisa diterima ya semuanya ya? Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, kita lanjutkan sekarang. Karena kita sudah melakukan kesepakatan kelas, kita akan melakukan refleksi pembelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang susunan-susunan bumi. Ya. Sekarang ibu tanya, manusia tinggal di planet apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Sulit, silakan. Bagus. Manusia tinggal di planet bumi. Kenapa di planet bumi bisa ditempati oleh manusia? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Putri, Silvi, silakan. Karena di bumi memiliki gaya gravitasi bumi sehingga manusia bisa berada pada titik pusat atau tidak mengambang. Oke. Jawabannya excellent dan bagus. Manusia butuh yang namanya gaya gravitasi bumi supaya kita bisa berdiri tegak ya di atas bumi. Bagus sekali. Nah, kita lanjutkan sekarang. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik dari setiap anggota yang ada di dalam tata surya. Kemudian hari ini pula kita akan belajar tentang pengaruh dari rotasi dan juga revolusi bumi. Ya. Sebelumnya kita bisa keluar ya, bisa menikmati pemandangan di luar sementara. Yuk, kita keluar dulu. Mari, yuk. Kita lihat keadaan kondisi yang ada di luar. Ini adalah keadaan dari bumi kita. Sebagian, bahkan ini adalah bagian paling kecil. Bumi kita sangat luas. Bentuknya bumi itu apa ya? Bulat. Kira-kira kita di sini kondisinya bulat apa lurus ini? Saking dari luasnya bumi kita, makanya kita terlihat lurus. Sebenarnya kita mencekungnya di mana? Mencekungnya di cakrawala. Cakrawala itu apa? Cakrawala itu bisa kita lihat kalau kita berada di tepi lautan atau di tepi pantai. Bagaimana cakrawala itu? Cakrawala itu semacam perbatasan antara langit dengan laut. Kalau antara langit dengan laut ada garis apa enggak? Nah, garis yang memisahkan antara bagian langit dan bagian dari laut disebut dengan apa tadi? Cakrawala. Itu yang membuat bumi kita menjadi apa? Bulat. Kalian bersyukur apa enggak ada di bumi? Bersyukur. Kalau kita ada di planet Mars, kita bisa hidup apa enggak? Kenapa kita tidak bisa hidup di planet Mars? Karena di planet Mars tidak ada tumbuhan, tidak ada makhluk lainnya. Karena tidak ada kandungan atmosfernya
berbeda dengan yang ada di bumi. Bumi itu salah satu anggota dari apa tadi? Bagus, anggota dari tata surya. Selain bumi ada apa lagi? Merkurius. Coba tunjukkan di mana letak Merkurius, letak apa tadi? Mars, Venus. Tunjukkan di mana? Di atas, di samping kanan, samping kiri, atau di atas? Di bawah, samping kanan, samping kiri, atau di atas? Planet Merkurius, planet Mars itu posisinya di mana? Merkurius di atasnya bumi. Ya, ada di mana? Tunjukkan. Ada di mana? Ada di bawah tanah? Ayo tunjukkan. Di manakah letak anggota tata surya yang lain? Ayo, di mana Putri bisa menjelaskan di mana letaknya, Bu? Di bawah tanah? Di mana? Di sebelah? Di atas langit. Di atas langit. Jadi posisinya benda-benda langit atau anggota tata surya ada di mana? Di atas langit. Ada yang sudah tahu kondisi di atas langit itu seperti apa? Belum pernah ke atas langit? Mau ke atas langit? Mau. Nah, supaya kita bisa ke atas langit, kita akan melihat video pembelajaran pada hari ini. Bisa memahami ya? Apa itu tata surya? Apa itu bumi? Apa itu hubungan antara bumi dan tata surya? Sudah tahu ya? Ternyata bumi itu adalah bagian dari apa? Tata surya. Apakah tata surya itu terdiri dari bumi saja? Tidak. Oke. Terdiri dari apa saja? Kita akan pelajari hari ini. Yuk, kita kembali lagi ke dalam kelas. Kita lihat video lagi. Udaranya gimana tadi? Panasnya itu tuh dari apa ya? Dari. Siapa yang mau menjawab? Panasnya kita itu tadi yang kipas-kipas tangannya. Itu panasnya berasal dari mana? Dari Putri? Dari matahari. Matahari itu di mana? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah? Di tengah-tengah planet-planet. Itu posisi dari matahari. Matahari itu perannya apa dalam tata surya? Ada yang tahu perannya matahari itu apa di dalam tata surya? Ya, silakan. Menyinari waktu siang hari. Menyinari waktu siang hari. Supaya apa? Menyinari waktu siang hari. Supaya tanaman bisa melakukan proses apa? Fotosintesis. Supaya tanaman bisa melakukan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis adalah oksigen intersulfid. Oksigen itu dibutuhkan oleh manusia atau tidak? Sangat dibutuhkan. Untuk apa oksigen kita butuhkan? Untuk bernafas, sehingga kita bisa menghirup udara. menghirup udara, bisa melakukan aktivitas, kita juga bisa hidup. Ya, itu salah satu fungsi dari adanya apa tadi? Matahari. Ya, yang menjadi salah satu bagian dari tata surya dan menjadi apa tadi? Tata surya. Oke. Nah, perhatikan video yang ada di depan. Yang tinggal, galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya adalah kumpulan dari matahari, planet, dan benda langit lainnya. Tata surya juga bisa dikatakan sebagai tempat di mana planet-planet dan benda langit berada sambil terus mengelilingi matahari. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius,
Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Planet adalah benda langit yang mengorbit pada sebuah bintang sehingga memiliki gravitasi sendiri. Oke, terima kasih ya. Sudah paham dari penjelasan tadi? Sudah paham? Sudah. Oke. Apa itu tata surya? Menurut penjelasan video tadi. Ya, silakan. Matahari, planet-planet, benda langit lainnya. Benda langit lainnya yang mengelilingi matahari itu apa saja ya? Ada Venus, ada, yaitu nama planet-planetnya ya. Jadi kalau benda langit lainnya yang mengelilingi matahari ada bulan, ada bulan. Nah, bulan ini adalah satelit. Ada meteor, ada juga komet, ada juga asteroid. Itu benda-benda langit yang mengelilingi tata surya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok berdasarkan hasil dari wawancara Ibu kemarin. Ibu kan sudah wawancara kemarin. Ya, nah sekarang Ibu akan bagi kalian sesuai dengan hasil wawancara. Nah, sekarang kalian sudah duduk ya di tempatnya sesuai dengan pembagian. Ini saya memakan kelompok kinestetis. Ya. Yang di sini kelompok visual. Yang di sini kelompok audio visual. Yuk. Yang ini kelompok apa tadi? Kinestetis. Yang ini kelompok visual. Yang ini audio visual. Oke. Karena sudah posisinya ada di kelompok masing-masing, silakan kalian membentuk kelompok atau yang di sini menghadap ke belakang. Nah, yang di sini menghadap ke belakang, jadi nanti biar kerjasamanya lebih nyaman. Yuk. Menghadap ke sini. Silakan silakan duduk. Terus diceritakan untuk memiliki orbit. Silakan nanti kalian pelajari dan kalian akan bermain peran di depan kelas ya. Oke, bisa? Ayo, silakan kalian. Silakan kalian pelajari ya. Nanti Ibu akan tanya ya. Ya. Pelajari ya. Nanti apa
tentang apa tadi? Tentang apa Nabil? Tentang tata surya. Tata surya tadi bagian-bagiannya apa saja? Ada anggotanya ya. Apa saja tadi anggotanya Nasya? Matahari, terus apa lagi? Planet, dan benda langit lain. Benda langit lainnya itu ada apa saja? Meteor, pintar. Ada lagi? Asteroid, pintar. Ada lagi? Apa Bil? Ada komet. Terus apa lagi? Terus apa lagi tadi? Meteor. Nah, itu adalah contoh dari benda. Oke. Buat gambar ya. Buat gambar sesuai dengan yang kalian amati. Ya, buat gambar dari setiap anggota tata surya. Jadi kalau kayak komet silakan digambar komet. Kemudian tulis ciri-cirinya apa. Ya. Terus bumi digambar dan ciri-cirinya bumi apa saja. Ya, oke. Silakan dibuat. Nanti untuk yang di kelas ini cerita ya, apa saja contoh dari anggota tata surya, dijelaskan ke ibu. Ya, silakan kalian pelajari dulu, kemudian dijelaskan ke ibu. Oke, yuk pelajari. Pelajari bagian-bagiannya. Ya, kalau sudah silakan ditempelkan di dada. Ceritakan buat ya nanti ya. Itu bisa, kan buat. Mana bisa? Betul mana? Real, yo mana jadi? Yuk, sekarang waktunya kita mempresentasikan. Ya, mulai dari yang pertama, kelompok kinestetis. Yuk, kinestetis, Putri, ada Silvi. Yuk, Putri Silvi aja, yuk maju silakan. Kita bermain peran. Silvi mau menjadi artis. Ya, kira-kira Silvi akan menjadi apa dan Putri akan menjadi apa? Silakan kalian perhatikan. Yuk. Perhatikan ya. Ke atas silakan perkenalkan nama saya. Yuk, perhatikan ya. Ini teman-teman kalian akan melakukan adegan memperkenalkan diri. Nah, salah satunya dari mereka itu berperan sebagai benda langit. Kira-kira menjadi benda langit apa ya? Silakan dijelaskan Silvi. Halo, perkenalkan, aku sebagai benda langit yaitu planet Venus dan aku sebagai komet. Jadi kami akan menceritakan planet yang kami punya yaitu Venus. Venus merupakan planet terdekat dengan matahari dari urutan yang kedua. Venus juga muncul ketika pagi dan siang hari. Oleh karena itu, Venus disebut dengan bintang fajar atau bintang senja. Ciri-ciri Venus yaitu sering disebut dengan bintang fajar. Bagus, lanjutkan ya, semangat Silvi. Disebut dengan bintang fajar, bintang senja. Oke, good ya, bagus ya penjelasan dari Silvi. Tepuk tangan untuk Silvi. Sekarang kita lihat perannya dari Putri itu sebagai apa. Silakan Putri.
Ciri-ciri komet yaitu tersusun dari partikel debu dan es yang membeku. Dan komet juga sangat mudah terbakar karena di ujungnya terbakar. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Ya, silakan duduk untuk bagus ya tadi ya penjelasan dari ini kelompok visual sudah menggambarkan ya tentang urutan-urutan dari langit. Yuk coba, Ila maju. Ella. Ella. Ya, ini adalah produk hasil dari kelompok visual. Silakan, Mas. Silakan. Yuk, sekarang hasil diskusinya atau kerja kelompok dari kelompok visual. Ini kita bisa lihat ini. Ya. Ini adalah apa itu? Orbit planet ya. Yuk, sekarang dijelaskan tata surya itu terdiri atau anggotanya apa saja. Yuk, silakan. Ella. Ada apa saja tadi? Ada? Lanjut, ada apa lagi kelompoknya? Oke, ada planet-planet. Terus, ada apa lagi? Benda-benda langit. Apa saja yang bisa menyebutkan kelompoknya benda-benda langit apa saja yang ada di tata surya? Nah, apa? Iya, pintar. Terus apa lagi? Pintar. Komet. Terus satelit. Oke, ada lagi? Bintang-bintang. Bulan sebagai satelit. Oke, tepuk tangan untuk kelompok visual. Nah, sekarang dari kelompok audiovisual mau menceritakan ya, mau storytelling tentang hasil diskusinya. Yuk, berdiri. Perhatikan ya, ini teman kalian dari kelompok audiovisual ya mau menceritakan atau storytelling. Silakan diceritakan. Ya. Tata surya adalah kumpulan dari beberapa matahari, planet-planet, dan benda langit lainnya. Benda langit yang mengelilingi matahari seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Uranus, Neptunus, Saturnus. Oke. Itu ya, paham ya? Ya, ternyata pemahaman kalian terkait dengan susunan tata surya dan juga karakteristik dari masing-masing anggota tata surya sudah bagus. Berarti kalian semua luar biasa. Luar biasa. Ya. Sekarang karena kalian sudah bisa memenuhi atau menceritakan tentang anggota tata surya dan juga karakteristiknya, kita akan lanjut pembelajaran mau? Iya, kita lanjut pembelajaran tentang apa tadi? Rotasi dan revolusi bumi. Ya, silakan Ibu sebutkan nama-namanya. Kalian berkumpul dengan kelompok yang baru. Ya, oke. Nah, untuk yang sekarang kita akan belajar materi tentang rotasi dan revolusi bumi. Kalian sudah dibagi-bagi lagi menjadi kelompok-kelompok baru berdasarkan hasil wawancara Ibu dengan kalian kemarin yang tanya-tanya tentang tata surya. Nah, ada kelompok A, ada kelompok B, dan ada kelompok C. Kalian ini semuanya sama, cuman beda abjad ya. Ini A, ini B, dan ini C. Ya, tetap semangat meskipun kalian berbeda ke kelompok. Karena pada dasarnya kita di sini semuanya berproses dan belajar.
belajar. Nah, kelompok A silakan kalian pelajari poster ini ya. Pelajari poster ini. Kemudian kelompok B silakan pelajari ya. Ini. Kemudian tadi untuk kelompok C mempelajari posternya, nanti gantian mempelajari videonya ya. Oke, yuk silakan kalian bekerja sama dalam kelompok mempelajari masing-masing materinya tentang apa? Rotasi dan revolusi. Rotasi berarti bumi berputar pada porosnya. Kalau revolusi berarti bumi mengelilingi apa? Mengelilingi matahari. Siang dan malam itu akibat dari apa? Revolusi siang dan malam rotasi. Kalau pergantian ini, pergantian musim. Nah, revolusi. Oke, bagus ya. Lanjutkan ya. Ya, Bu. Kalau B, sudah tahu ada rotasi dan revolusi. Kalau rotasi berarti bumi berputar pada porosnya. Kalau revolusi berarti bumi berputar terhadap matahari. Kalau perubahan siang dan malam itu terjadi akibat rotasi atau revolusi bumi. Akibat rotasi. Kalau adanya pergantian apa? Musim akibat dari adanya revolusi. Oke, bagus. Sudah dipelajari ya? Oke, tadi kalian sudah dengar ya materi hari ini tentang rotasi dan revolusi bumi. Kalau rotasi berarti bumi berputar pada porosnya. Kalau revolusi berarti bumi berputar terhadap siapa? Matahari. Akibat adanya rotasi maka terjadi pergantian siang dan malam. Akibat adanya revolusi maka terjadi apa? Pergantian musim. Ya, salah satu dampak dari adanya rotasi dan revolusi. Silakan dikerjakan ya soal-soalnya. Di sini dijawab apa itu rotasi, apa itu revolusi. Ditulis rotasi apa, revolusi apa. Sudah dikerjakan? Sudah ditulis apa itu rotasi revolusi, sudah dikerjakan? Kalau sudah dikerjakan, nanti langsung dikumpulkan ke ibu, ya. Kita awali dari kelompok A dulu, mau mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok A. Silakan kelompok A. Maju. Buat apa? Yang perhatikan dari kelompok A. Silakan dijelaskan hasil penyelesaian masalahnya. Rotasi adalah perputaran pada bumi pada porosnya. Akibatnya terjadi siang dan malam. Biasanya terjadi pada periode 23 jam, 56 menit, dan 4 detik.
Sedangkan revolusi adalah peristiwa bumi mengelilingi matahari. Akibatnya yaitu terjadinya perubahan musim dan selamanya yaitu 265 periode. Terus ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Kelompok B dibacakan aja ya. Yuk dibacakan aja. Dibacakan aja tidak apa-apa. Yuk. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Yuk. Pak. Yuk. Fungsi bacakan. Sasa Alisa. Dibacakan yuk sini. Ada ibu. Yuk. Rotasi bumi berputar pada porosnya. Revolusi berputar pada matahari. Rotasi disebutkan di pergantian siang dan malam. Revolusi disebabkan terjadinya Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, bagus ya. Nanti tinggal ditambah lagi cara bicaranya supaya lebihnya nyaring. Oke, tapi tetap bagus, tetap semangat tadi membacanya. Sekarang kelompok C, silakan yang mau membacakan hasil diskusinya. Siapa? Mel, silakan baca Mel. Rotasi adalah berputar dengan porosnya. Akibatnya adalah pergantian siang dan malam. Revolusi adalah peristiwa bumi yang mengelilingi matahari. Akibatnya adalah pergantian musim. Oke, setuju semuanya? Setuju. Tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan ke masing-masing kelompok? Atau sudah jelas semuanya? Sudah ya. Baik anak-anak, kita tadi sudah bermain peran, sudah ada yang menggambar dan menceritakan hasil gambarnya, dan juga tadi sudah ada kelompok yang berstorytelling, yang menceritakan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi kalian sudah, ayo kelompok C, perhatikan C. Ya, kalian sudah menuangkan perasaannya kalian, hasil dari diskusi kalian berdasarkan minat dan keinginan, berdasarkan bakat kalian, berdasarkan gaya belajarnya kalian. Kalian puas pelajaran hari ini? Puas. Sudah bisa menguasai pelajaran hari ini? Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Adakah yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Silvi, silakan. Kita belajar apa saja tadi, Sil? Ya, berdiri, Silvi. Jadi selama pelajaran tadi saya akan menyimpulkan. Jadi kita tadi mempelajari tentang tata surya, di mana tata surya itu terdiri dari matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Dan juga kita mempelajari tentang rotasi dan revolusi, sehingga kita tahu tentang pengertian rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya yang mengakibatkan perubahan siang dan malam. Dan revolusi yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari sehingga terjadinya perubahan musim. Oke.
Oke, tepuk tangan untuk melakukan pembelajaran materi tentang anggota tata surya dan juga tentang materi rotasi dan revolusi bumi. Sekarang ibu tanya perasaannya kalian setelah mempelajari materi ini. Putri, gimana perasaannya setelah mempelajari materi ini? Sangat senang Bu, karena bisa mempelajari tata surya, planet-planet, apa itu revolusi, rotasi. Oke, bagus ya. Ternyata Putri semakin bersemangat, semakin senang. Dari awalnya tadi agak sedikit ada kesehatan yang terganggu, tapi sekarang gimana Putri? Alhamdulillah sudah baik-baik. Sudah baikan, sudah senang dan sudah bisa menerima pembelajaran hari ini. Kalau Nabil gimana perasaannya setelah belajar pelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Perasaannya gimana Nabil? Senang? Selalu semangat. Selalu bersemangat, semakin bersemangat. Ya, tidak hanya di pelajaran hari ini, tidak hanya di pelajaran IPA, tapi di pelajaran-pelajaran yang lain harus tetap semangat. Semangat, semangat. Sukses. Semangat, semangat. Sukses. Break one. Break two. Break one. Break two. Oke, fokus semuanya. Sebelum bila kita berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Nabil. Ya. Terima kasih anak-anak yang selalu bersemangat, selalu ceria, ya, tetap kompak di dalam kelas meskipun berbeda-beda kelompok. Minggu depan kita akan belajar lagi dengan formasi kelompok yang baru. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Armina. Alhamdulillah, Ibu tadi sudah mengajar sangat luar biasa. Dan kemudian Ibu sudah sangat bagus dalam penguasaan materinya. Terima kasih. Terus murid-muridnya juga antusias, semangat. Saya sangat bangga. Ibu merupakan salah satu DPP saya yang hebat. Terima Ya, kasih. kemudian mahir dalam IT, pokoknya sip. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Semoga dipertahankan dan bisa ditingkatkan lagi ya Is ya. Tadi setelah saya observasi dari awal sudah sangat bagus, sudah ada berdoa, ice breaking, mindfulness, kemudian Ibu sudah mengajarkan anak-anak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat. Semoga ini terus dilakukan, bukan hanya ketika diobservasi ya Ibu ya, dilakukan waktu Ibu mengajar sehari-hari di lembaga ini. Insya Allah. Yang kedua, setelah saya observasi dalam kegiatan inti, Ibu juga sudah sangat bagus. Ibu tadi mengadakan mindfulness agar anak-anak siap, lebih fokus dalam nanti setelah belajar. Dan Ibu menanyakan 1-2 anak bagaimana perasaannya, cukup bagus Bu. Setelah itu Ibu juga menanyakan yang sedih kenapa, yang bahagia kenapa, Supaya bisa Iya. kembali bersemangat, melebur. iya, kemudian Ibu cari solusinya. Ya, itu juga sangat baik Ibu. Setelah itu ada kesepakatan tadi. Ya, memang dalam proses pembelajaran harus diadakan kesepakatan antara guru dan murid agar anak-anak lebih nyaman ya Ibu ya. Kemudian setelah itu Ibu mengadakan refleksi cukup bagus, bertanya kepada murid tentang materi pelajaran yang sudah Ibu pelajari.
mempelajari kemarinnya agar setelah mengikuti pelajaran bisa nyambung ya Ibu ya. Sekaligus juga ada pertanyaan pemantik juga. Ya, pertanyaan pemantik yang sangat bagus dan penjelasan materi alhamdulillah Ibu cukup menguasai. Bahkan tadi selain kita belajar di kelas, anak-anak juga dibawa ke luar kelas meskipun mereka puasa panas tetapi mereka cukup antusias. Supaya maksud saya itu Bu, supaya anak-anak kembali bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan. Iya bagus Ibu dan lebih nyata materinya ya Bu ya. Jadi anak-anak bisa melihat dan merasakan sendiri pengaruh dari adanya benda-benda langit. Iya Gitu. Seperti benar. tadi, kok panas di luar Bu? Nah itu kan sekarang nggak langsung anak-anak tahu pengaruh dari matahari. Mereka merasakan cuma belum paham Ibu tadi jelaskan cukup gamblang. Nah jadi panas Bu. Nah itu salah satu efek dari salah satu benda langit. Iya, Gitu. benar dan tepat sekali sesuai dengan materi yang Ibu ajarkan. Kemudian Ibu kembali lagi selain kita belajar di luar tadi langsung ke pemutaran video tata surya. Kadang anak-anak kan masih belum mengerti secara realnya Iya. apa itu tata surya. Jadi memang harus diberikan gambaran Ibu. Iya, Seperti apa. benar Ibu. Jadi melalui video. Karena media ini tidak bisa kita lakukan secara nyata. Ya, betul. Iya. Makanya harus ada alat bantu seperti Iya, video. seperti media yang Ibu gunakan juga sudah sangat tepat ini. Ya, Terima kasih. semoga nanti ke depannya kekuatan yang Ibu miliki ini dipertahankan, ditingkatkan terus. Amin. Nah, kemudian tadi hanya sedikit saran saya ketika Ibu menjelaskan produk yang dihasilkan murid-murid sudah sangat bagus sih sebenarnya, produknya sudah sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi ketiga produk berbeda sesuai dengan gaya belajarnya dan Ibu sudah menyampaikan kesimpulannya, umpan baliknya, cuma kurang sedikit Ibu kurang konstruktif. Nah, ya sebenarnya setelah Ibu mengadakan umpan balik, saran pengembangannya itu untuk murid bagaimana? Nah, iya Bu ya. Betul. Iya. Kemudian saran yang kedua Ibu tentang tadi waktu Ibu mengadakan mindfulness untuk kesiapan di awal, benar anak-anak sudah siap. Tapi setelah 20 menit ke belakang 30 menit, saya lihat ada anak 3 di belakang itu diam. Mereka nggak pasif belas, nggak aktif, jadi pasif banget, cuma tiduran. Itu kurang terkontrol ya Ibu. Iya, betul. Iya. Ya memang harus karena Iya. di sini kelas yang lumayan banyak siswanya Iya, sehingga benar. kontrolnya Iya. itu harus dimaksimalkan. Iya, benar. Lost Sebenarnya itu control. tadi cukup dengan pakai teknik stop. Jadi Iya. mereka kan sudah jenuh, biar mereka fresh kembali, semangat dan siap untuk belajar lagi, pakai teknik stop. Siap Bu. Iya. Untuk selanjutnya nanti mungkin bisa saya terapkan. Ya, saya kira pasti mungkin karena tadi keburu-buru. Ya, nggak apa-apa Ibu, sudah sangat bagus. Saya bangga sama Ibu. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bu Rita. Iya. Kemudian untuk asesmen Bu, Iya. asesmen ini sebenarnya bukan hanya kita lakukan pasca kita mengajar, Iya. boleh dilakukan saat proses Saat Bu. proses. Iya. Tadi saya lihat Ibu belum waktu proses itu kita centang-centang saja Bu. Iya, iya. Anak yang anu aja centang. Saya sudah ini Bu. Oh, tapi menyiapkan. tadi Iya. belum. Jadi rubrek juga sudah Iya. tersedia. Soalnya tadi Ibu waktu adminnya waktu pra saya sudah langkah-langkah semuanya ini sudah siap. Tapi Iya. tadi mungkin lupa ya. Jadi saya tuh sistemnya Bu, misalkan pembelajaran, jadi saya ini apa tandai anak-anak yang maksimalis dan minimalis. Oh anak ini yang aktif, jadi nanti setelah pembelajaran berlangsung saya langsung berikan nilai. Anak-anak yang cenderung lebih pasif, nah itu yang saya ingat-ingat Bu. Iya. Yang lainnya itu berarti nilainya rata-rata. Iya. Gitu. Yang pasif itu nanti ada tindakan khusus ya Ibu ya. Iya, Iya. pasti ada. Iya. Jadi mungkin nanti ada apa ya semacam coaching dengan Iya. anak-anak. Selain coaching bisa remedi. Ah, betul. Iya, bagus Ibu. Itu yang saya harapkan semoga diterapkan di dalam kesehariannya Ibu ya. Iya, makanya tadi saya keliling Iya. itu pakai perangkat ini Bu. Oh. Jadi biar sama-sama. Oh untuk kriteria pertama
anak ini nih masih belum terpenuhi gitu. Tapi saya tetap ingat-ingat sendiri. Iya. Baru saya centang nanti setelah Iya, pembelajaran. iya Bu, untuk keseluruhannya sudah sangat bagus. Ibu mengajarnya komunikatif, anak-anak juga 90% aktif, hanya tadi 3 anak itu yang kurang diperhatikan. Nanti untuk anak bisa diperbaiki Ibu ya, dievaluasi lagi. Ya, kemudian Ibu juga sudah sangat menguasai materi dan menguasai kelas dan sangat-sangat bagus. Jadi untuk keseluruhan Ibu sudah sangat bagus. Hanya perlu peningkatan ya Ibu ya. Siap. Iya. Selalu Bu. Iya, Usahakan terima meningkat. kasih. Semoga dengan observasi ini menambah untuk kedepannya Ibu kekuatannya tambah ditingkatkan. Kelemahannya sedikit demi sedikit dikurangi ya Ibu ya. Ya, jangan terlalu terburu, santai, tetap mengajarnya seperti tadi, anak-anak nyaman, bahagia, kelasnya aktif. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.